Halo, perkenalkan nama saya Rana Diza Putri dengan NIM 22002260. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pengambilan keputusan dengan judul Teknik Fishbowl dan Teknik Pohon Keputusan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik fishbowl. Teknik fishbowl adalah salah satu teknik yang digunakan dalam diskusi kelompok atau forum terbuka, di mana sekelompok peserta duduk dalam lingkaran dan berpartisipasi dalam diskusi. Pada dasarnya, teknik ini melibatkan dua kelompok peserta. Yang pertama yaitu kelompok dalam atau inner circle, dan yang kedua kelompok luar atau outer circle. Kelompok dalam terdiri dari beberapa peserta yang duduk di tengah lingkaran, sementara kelompok luar terdiri dari peserta lain yang duduk di sekitar lingkaran. Yang kedua yaitu tujuan dari teknik fishbowl. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk memfasilitasi diskusi yang terbuka dan efektif tentang topik tertentu antara kelompok peserta, dengan menempatkan sejumlah kecil peserta di dalam lingkaran. Teknik ini dapat membantu dalam memfokuskan diskusi dan memungkinkan peserta yang berada di luar lingkaran untuk mendengarkan dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang sedang dibahas. Ada beberapa tujuan khusus dari teknik fishbowl ini, yaitu meliputi yang pertama, meningkatkan partisipasi dan interaksi antara peserta dalam diskusi kelompok. Yang kedua, meningkatkan masalah atau konflik yang ada dan membahas cara mengatasinya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang topik tertentu melalui diskusi dan pertukaran informasi. Yang ketiga adalah manfaat teknik fishbowl. Teknik fishbowl dapat memberikan berbagai manfaat bagi kelompok atau organisasi. Antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan partisipasi. Dalam teknik ini dapat meningkatkan partisipasi dan interaksi antara peserta dalam diskusi kelompok, dengan memberikan kesempatan bagi peserta untuk berbicara dan mendengarkan secara bergantian. Teknik ini dapat memastikan bahwa suara setiap peserta pasti akan didengar. Yang kedua yaitu memperdalam pemahaman. Diskusi dalam teknik fishbowl dapat membantu peserta memperdalam pemahaman mereka tentang topik yang dibahas. Dengan berbagai pengalaman, pengetahuan, dan pandangan mereka, peserta dapat belajar satu sama lain, memperoleh wawasan baru tentang topik yang sedang dibahas. Yang ketiga yaitu mendorong pemecahan masalah. Maksud dari mendorong pemecahan masalah ini adalah teknik fishbowl dapat membantu kelompok atau organisasi dalam mengidentifikasi masalah atau konflik yang ada dan membahas cara mengatasinya. Diskusi terbuka dan efektif dapat membantu dalam mencapai konsensus dan mengembangkan solusi yang efektif. Yang keempat yaitu meningkatkan keterlibatan. Maksudnya teknik ini dapat meningkatkan keterlibatan peserta dalam diskusi dan kegiatan kelompok lainnya, dengan mempromosikan diskusi terbuka dan inklusif. Teknik ini dapat membantu pencipta lingkungan yang kolaboratif dan membangun kepercayaan antara peserta. Yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi. Peserta dapat mengembangkan keterampilan komunikasi melalui teknik fishbowl ini dengan memberikan kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan secara bergantian. Peserta dapat juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan efektif dan memperbaiki keterampilan mereka dalam mendengarkan lawan bicara mereka. Baiklah, yang kedua yaitu teknik pohon keputusan. Teknik pohon keputusan adalah salah satu metode analisis data yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menggambarkan dan memetakan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Metode ini memanfaatkan diagram berbentuk pohon untuk menampilkan alternatif keputusan, kemungkinan hasil dari keputusan, dan nilai dari konsekuensi tersebut. Teknik pohon keputusan
ini umumnya digunakan dalam bidang statistik, manajemen, ilmu komputer, dan bisnis. Tujuan dari teknik pohon keputusan ini adalah untuk membantu mengambil keputusan dalam mengidentifikasi alternatif keputusan yang tersedia dan memilih alternatif yang paling optimal berdasarkan berbagai faktor atau kondisi yang relevan. Teknik pohon keputusan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan mempertimbangkan berbagai komunikasi dan skenario yang mungkin terjadi, sehingga dapat membantu pengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan efektif. Dalam hal ini, teknik pohon keputusan berfungsi sebagai alat untuk mengambil keputusan yang dapat membantu mengurangi resiko dan kesalahan dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga yaitu keunggulan dan kelemahan serta cara mengatasi kelemahan dari teknik pohon keputusan tersebut. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihannya. Ada beberapa kelebihannya, yaitu satu, memberikan visualisasi yang jelas dan mudah dipahami. Maksudnya, teknik pohon keputusan memberikan visualisasi yang mudah dipahami dan dapat membantu pengambil keputusan dalam mengidentifikasi alternatif keputusan yang tersedia serta memilih alternatif yang paling optimal. Yang kedua, memungkinkan pengambil keputusan untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Maksudnya yaitu teknik pohon keputusan memungkinkan pengambil keputusan untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan skenario yang mungkin terjadi, sehingga dapat membantu pengambil keputusan untuk memilih alternatif yang paling optimal. Dan yang ketiga yaitu dapat menghasilkan solusi yang akurat dan efektif. Teknik pohon keputusan dapat mengambil solusi yang akurat dan efektif karena mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dan memungkinkan pengambilan keputusan untuk memilih alternatif yang paling optimal. Kelemahannya yaitu yang pertama, bergantung pada asumsi dan ketersediaan data. Maksudnya yaitu teknik pohon keputusan ini bergantung pada asumsi dan ketersediaan data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, jika asumsi atau data yang digunakan tidak akurat atau tidak lengkap, maka hasil pengambilan keputusan yang dihasilkan juga dapat menjadi tidak akurat. Yang kedua yaitu memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Maksudnya itu proses pengembangan pohon keputusan memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup, terutama dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Hal ini dapat menghambat kecepatan pengambilan keputusan dalam situasi yang membutuhkan respon cepat. Dan yang terakhir yaitu memerlukan keterampilan khusus untuk membangun pohon keputusan. Memiliki keterampilan khusus dalam membangun pohon keputusan adalah hal yang penting, karena kesalahan dalam membuat atau menerapkan pohon keputusan dapat menghasilkan kesalahan dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Cara mengatasi dari kekurangan yang dimiliki teknik pohon keputusan tadi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, verifikasi asumsi dan data. Untuk mengidentifikasi kekeliruan akibat asumsi yang salah atau data yang tidak akurat, diperlukan verifikasi yang baik terhadap asumsi dan data yang digunakan. Dalam hal ini, pengambil keputusan dapat melibatkan tim yang berpengalaman atau melakukan konsultasi dengan pakar untuk memastikan kebenaran data dan asumsi yang digunakan. Yang kedua yaitu penggunaan software yang tepat. Dalam membangun pohon keputusan, pengambil keputusan dapat menggunakan software yang tepat untuk membantu dalam menghemat waktu dan sumber daya yang diinginkan atau yang diperlukan. Software ini dapat membantu dalam proses analisis dan perhitungan, sehingga pengambil keputusan dapat menghasilkan hasil yang lebih cepat dan akurat. Yang terakhir yaitu pelatihan khusus. Pengambil keputusan dapat mengikuti pelatihan khusus dalam membangun dan menerapkan pohon keputusan. Pelatihan ini dapat membantu dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan pengambil keputusan dalam membangun dan menerapkan pohon keputusan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.